perdagangan di Nusantara sebelum kedatangan bangsa Eropa. Menurut Pusponegoro Danoto Susanto, pada masa praaksara, penduduk Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi lautan lepas dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan. Aktivitas perdagangan di Nusantara memasuki babak baru pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan semakin berkembang pesat lagi pada masa kerajaan Islam. Di Nusantara sendiri, Kerajaan Singasari tercatat telah mengenal Kepulauan Maluku sebagai penghasil rempah-rempah, dan karena itu Kerajaan Singasari aktif berlayar ke tempat tersebut. Kemungkinan besar rempah-rempah tersebut kemudian dijual ke kerajaan-kerajaan di Sumatera atau ke saudagar asing dari India, Tiongkok, dan Arab. Saudagar-saudagar Tiongkok, Arab, dan Melayu lambat laun mengenal Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan berlayar sendiri ke tempat tersebut. Mereka membeli rempah-rempah di sana lalu didistribusikan ke seluruh Eropa. 2. Masuknya bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Afonso da Albuquerque. Afonso melakukan ekspedisi ke Nusantara tidak lama setelah diangkat sebagai gubernur Portugis di India, yang sebelumnya sudah menguasai dan mendirikan pemerintahan di sana. Sasaran pertama ekspedisi militernya adalah Malaka, dan tiba di sana pada awal Juli 1511. Selanjutnya pada 10 Agustus 1511, Portugis menaklukkan Malaka. Sejak saat itu, bangsa Portugis menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa, yang membuat Nusantara dikenal oleh bangsa Eropa lain. Bangsa Portugis kemudian mengadakan hubungan dengan kerajaan Pajajaran. Keduanya menandatangani perjanjian dagang, terutama perdagangan lada. Pada tahun 1522, perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk dokumen kontrak berupa prasasti, yang dikenal dengan Padwao Sunda Kelapa, sebagai penunjuk tempat untuk membangun benteng dan gudang bagi bangsa Portugis. Persekutuan bangsa Portugis Pajajaran membuat cemas Kesultanan Demak. Khawatir akan pendudukan Jawa dikuasai oleh bangsa Portugis, Demak menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526. Di tahun 1527, Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Meski demikian, bangsa Portugis tetap menempatkan kapal-kapal dagangnya di Banten dalam jumlah yang terbatas. Bangsa Portugis kemudian melakukan ekspedisi ke Maluku pada tahun 1512. Ekspedisi ini dipimpin oleh utusan Albuquerque yang bernama Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Mereka juga merintis poros perdagangan Ternate, Malaka, Goa, Lisbon. Di Ternate, bangsa Portugis menjalin persahabatan dan persekutuan dengan Sultanan Ternate. Kemudian menjalin hubungan dagang, terutama rempah-rempah berupa cengkih dan pala. Bahkan, Kesultanan Ternate mengizinkan bangsa Portugis membangun benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo atau Benteng Gama Lama. Pada waktu itu, Ternate memang berkepentingan menerima bangsa Portugis untuk mengimbangi pesaingnya yang saling berebut hegemoni, yaitu Kesultanan Tidore. Persaingan ini membuat mereka memilih mitra asing yang berbeda. Ternate merangkul bangsa Portugis pada tahun 1512, sedangkan Tidore bersekutu dengan Spanyol 10 tahun kemudian. Sepanjang sejarah, hanya dua kali dua kerajaan ini bersatu. Pertama,
sikap penguasa Portugis menurunkan Sultan Tabarigi dari Ternate pada tahun 1533 dari singgasananya. Kedua, saat Sultan Hoirun dibunuh bangsa Portugis pada tahun 1570. Monopoli Portugis atas perdagangan rempah-rempah di Nusantara berakhir sejak dikalahkan Sultan Baabullah dari Ternate pada tahun 1575. Selanjutnya bangsa Portugis disingkirkan Belanda dari Ambon pada tahun 1599. Portugis kemudian menduduki Timor, Solor, dan Flores. Belanda ternyata memiliki keinginan menduduki wilayah-wilayah tersebut, yang melahirkan sengketa baru antara kedua negara. Sengketa itu berakhir pada tahun 1859 melalui kesepakatan Lisabon, ketika Portugis menyerahkan Pulau Timor bagian barat kepada Belanda. Adapun Pulau Timur bagian timur yang masuk kekuasaan Portugal, ini wilayah Timor Leste. Masuknya bangsa Spanyol di Indonesia. Bangsa Spanyol tidak lama berada di Nusantara, yaitu hanya sekitar 8 tahun, pada tahun 1521 hingga 1529. Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Kapten Sebastian Elcano. Laut-laut Spanyol kemudian berlabuh di Tidore, yang disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Sambutan ini mengandung unsur politik. Kesultanan Tidore yang lama terlibat persaingan ekonomi dan politik dengan Kesultanan Ternate, sehingga memerlukan sekutu untuk mengimbangi Ternate yang lebih dulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Kedatangan Spanyol di Tidore membuat bangsa Portugis merasa terganggu, sebab itu berarti Spanyol akan terlibat juga dalam aktivitas perdagangan rempah-rempah yang jelas akan mengganggu hak monopolinya. Maka terjadilah konflik di antara kedua negara tersebut. Portugal menuduh Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas tahun 1494. Sementara itu Spanyol bersikeras wilayah Maluku itu bagian dari wilayah kekuasaannya berdasarkan perjanjian yang sama. Untuk menyelesaikan konflik, Portugal dan Spanyol melakukan perundingan di Saragossa, Spanyol pada tahun 1529. Hasilnya adalah perjanjian Saragossa yang ditandatangani pada 22 April tahun itu juga. Perjanjian ini menentukan secara lebih tepat batas ke arah barat wilayah kekuasaan Spanyol dan batas ke arah timur wilayah kekuasaan Portugis. Akhirnya disepakati bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku untuk kemudian mendapatkan Filipina dan Portugal tetap berkuasa di Kepulauan Maluku. Perjanjian ini mempertegas perjanjian Tordesillas tahun 1494. 4. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Para pelaut Belanda berhasil menemukan jalur rempah-rempah Asia yang disembunyikan bangsa Portugis. Pada tahun 1595, sebuah perusahaan Belanda yang bernama Compagnie van Veere membiayai ekspedisi Cornelis de Houtman ke Nusantara. Pada 22 Juni, setelah berlayar selama 14 bulan, mereka sampai di pelabuhan Banten. Kunjungan mereka tidak berhasil karena hanya membawa sedikit rempah-rempah. Hal ini karena sikap arogan Cornelis yang menimbulkan konflik dengan penguasa Banten. Meski gagal ekspedisi perdana, Cornelis de Houtman berjasa membuka rute ke Indonesia. Ekspedisi kedua terjadi dalam kurun waktu 1598 sampai 1600 di bawah pimpinan C.C. Van Nieck. Tidak seperti ekspedisi pertama, Van Nieck disambut dengan baik oleh Sultan Banten.
Alasannya karena beberapa bulan sebelumnya Banten terlibat perang dengan bangsa Portugis yang merugikan Banten. Oleh karena itu, Belanda diharapkan menjadi sekutu mereka melawan bangsa Portugis. Sebelum kembali ke Belanda membawa rempah-rempah dalam jumlah besar, Van Niekerk memerintahkan sebagian kapal untuk berlayar ke Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Wybrandt van Werwijk. Rombongan Van Werwijk tiba di Ambon pada tahun 1599. Karena terbatasnya rempah-rempah di Ambon, rombongan tersebut melanjutkan perjalanan ke Ternate di bawah pimpinan Van Werwijk sendiri, serta ke Kepulauan Banda di bawah pimpinan Jacob van Heemskerck. Baik di Ternate maupun Banda, Belanda disambut dengan sangat baik, karena penduduk wilayah ini sudah lama merasakan kerugian dari monopoli perdagangan bangsa Portugis. Belanda diharapkan membantu dan menjadi sekutu mereka. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda. Pada tahun 1600, kaum Muslim Hutu di Ambon bersekutu dengan Belanda mengusir bangsa Portugis. Imbalannya, Belanda diberi hak monopoli untuk membeli rempah-rempah di Hutu. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis menyerahkan benteng pertahanannya di Ambon kepada Stephen van der Wegen dan di Tidore kepada Cornelis Sebastian. Pada tahun 1623, Kepulauan Banda dikuasai Belanda. Sejak saat itu, Belanda sepenuhnya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan sekitarnya.